Tadi waktu kita nyanyi glory, glory, haleluya itu zaman dulu bangsa Israel waktu berperang mereka menyanyikan lagu itu sambil mengangkat tabut perjanjian Bapak Ibu. Bayangkan hari itu bangsa Israel berperang, mereka gak punya persenjataan yang canggih mungkin hari itu, tapi mereka membawa namanya tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan sendiri. Dan hari ini saya rasa saudara belum kurang terlampau keren untuk menyanyikan lagu ini. Saudara, ini hari-hari terakhir saudara. Ini hari-hari terakhir. Saudara harusnya makin kuat. Amin. Bukannya makin lemah. Tadi saya nggak tahu apa yang ada di hati saudara hari-hari ini, tapi semenjak tadi malam saya tanya Tuhan ini mau ngomongin apa ya Tuhan? Saya mau ngomongin apa? Sampai tadi malam saya belum dapatin sesuatu yang benar-benar kuat. Tapi sampai tadi malam tadi pagi mungkin jam 1 malam saya dikasih Tuhan tentang yang namanya tema saya mau bagi hari inilah pagar penyembahan. Saudara, nggak ada jalan lain, di akhir-akhir ini saudara perlu yang namanya penyembahan. Sama-sama katakan amin. Mau siapapun saudara, mau saudara pembisnis, pengusaha, apapun saudara yang saudara kerjakan hari ini, pelayanan macam apapun, saudara perlu yang namanya penyembahan saudara. Saya buka dengan kata-kata seperti ini. Ini yang saya dapat tadi. Kalau iblis nggak bisa buat kita lebih jahat, saya catat seperti ini, dia akan buat kita merasa paling benar. Halo? Benar dengan hidupmu, benar dengan dengan paradigmamu, benar dengan semuanya. Makin hari makin benar. Tanpa kita sadari kita salah. Karena kebenaran yang kita anggap, lama-lama kita buat, kita jalanin, lama-lama kita jadi kelihatannya benar. Tapi jatuhnya sama, saya catat. Sama-sama jahat. Sama-sama jahat. Seringkali Tuhan itu perlu Di Alkitab catat begini Bapak Ibu, Tuhan itu membuat kita ini menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Saudara nanti nanti kita ini di muka bumi ini sedang yang namanya belajar, benar gak sih? Nanti di Alkitab catat gini, saudara dan saya akan bekerja, saudara dan saya akan memerintah bersama sang raja. Kata memerintah bersama sang raja berarti statusnya kurang lebih sama Bapak Ibu. Kapasitasnya sama, kekuatannya sama, anugerahnya apalagi. Terus apa lagi? Kemampuannya, powernya, kalau Tuhan mengatakan mendeklarasikan sesuatu, Tuhan juga, kamu juga, saya juga bisa melakukan sesuatunya. Saya teringat berapa tahun yang lalu waktu waktu Mahane membutuhkan segitu banyaknya uang, saya nggak tahu berapa M hari itu. Kami disuruh ibuin untuk berdoa di clean room hari itu. Uangnya belum masuk Bapak Ibu, nggak ada jalan lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan di tempat ini, ketika ibuin alarmnya nyala, dia akan selalu berkata, masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Masuk ke ruang Maha Kudus. Karena di sana tempat sejatinya saudara dan tempat sejatinya Tuhan melakukan segala sesuatunya lewat saudara. Kata memerintahnya gini loh saudara, status saya dan saudara sama di hadapan Tuhan. Tuhannya turun, gak mungkin kita makin naik. Tuhannya turun supaya kita bisa memerintah bersama Tuhan. Lalu saya catat seperti ini. Kita memasuki bulan-bulan akhir Bapak Ibu ya. Saudara percaya ya? Saya berdoa dalam 30 menit saya selesaikan dan kita dapat sesuatu yang baru hari ini. Tapi saya catat gini, 2003 ada berkata gelap. Pak Presiden kita bilang gelap. Tapi jangan lupa, ruang Maha Kudus itu juga gelap loh Bapak Ibu. Kalau di ruang kudus itu ada namanya kandil, ada namanya kaki dian. Oh di sini ada kaki dian, ada namanya mesbah dupa. Ada penerangnya. Tapi ketika engkau masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu cuma ada tabut perjanjian, gelap. Makanya imam itu mungkin merangkak, mungkin terjatuh, tapi dia tetap jalan. Mungkin hari ini berkata, hari depan 2023 ini kita memasuki satu bulan yang akhir ini. Mungkin ada kegentaran, mungkin ada apapun juga dalam hati saudara. Kira-kira mungkin banyak pikiran, banyak apapun. Saya mau bilang gini, itu bukan sesuatu yang biasa. Tapi masuki ruang itu. Jangan lupa, saya bilang gini, kalau dibilang hari-hari ini gelap, jangan lupa status saudara. Status saudara adalah anak-anak dan jadilah terang di situ. Jangan berkata gini loh, dunia gelap, saya nggak tahu harus gimana. Saya berbuat apapun nggak tahu gimana. Masuk dalam namanya pagar penyembahan itu. Saya catat seperti ini. Saya boleh cepat. Boleh kita buka di 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 18 Bapak Ibu.
Saya nggak lama, semoga dengan cepat. 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 18 yang sudah dapat katakan amin. Cepet banget. Tunggu depannya. Saya yang belum dapat. 2 Raja-Raja 1 ayat 2 Raja 3 ayat 1. Saya bacakan. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda. Ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa? Yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti bapaknya Ahab. Dan bukan seperti ibunya. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Isabel. Sama-sama katakan Isabel. Isabel. Seperti ibunya, ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Dan pada hari itu ada seorang namanya Mesa. Raja Yoab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 anak domba jantan. Ini Yoram Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu waktu itu Elia membunuh sekitar 450 nabi Baal. Dan hari itu Ahab mati. Digantikan yang namanya Ahazia. Jadi Ahab ini mempunyai 2 orang anak. Nama anak yang pertama sebut Ahazia, yang kedua namanya Yoram. Ahab mati digantikan dengan yang namanya Ahazia. Ahazia mati nggak punya anak. Digantikan dengan seorang saudaranya laki-laki yang bernama Yoram. Nah hari itu saya catat seperti ini, bangsa Israel dibagi 2. Karena dosa dan kesalahan dan kelemahan yang namanya Salomo hari itu ingin menyenangkan istrinya gunting-guntingnya. Hari itu bangsa Israel dibagi 2. Ada yang namanya utara, itu ibu kotanya Samaria yang disebut dengan nama Israel. Ada namanya selatan, ibu kota Yerusalem yang disebut dengan Yehuda. Dan hari itu Raja Yehuda adalah namanya Yosafat. Dengan cepat. Ahab, boleh next. Nah, Moab itu tunduk kepada Israel Bapak Ibu. Jadi setiap tahun dia mungkin setiap bulan mempersembahkan yang namanya upeti. Kalau Bapak Ibu tahu Moab ini adalah dari garis keturunan yang namanya Esau. Jadi saya catat seperti ini. Ayat 4, Moab tunduk pada Israel dan selalu membayar upeti kepada Israel dimulai dari zaman Daud. Nanti boleh buka buka aja nggak apa-apa di situ. Dan di 2 Samuel 8 itu berkata begini. Dan ia memukul kala orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali, diukur 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada siapa? Daud, dan harus mempersembahkan upeti. Jadi dimulai zaman Daud, bangsa Moab itu mempersembahkan upeti kepada namanya Israel. Boleh next. Nah hari itu Raja Moab, hari itu di ayat 5, memulai berontak. Di zaman Ahab mereka berpikir gini, Ahab itu kuat, nabi-nabinya banyak, susah untuk dilawan. Di zaman Ahazia ini masih kuat rupanya. Tapi suatu ketika ada suatu titik, ada satu kesempatan, mungkin hari itu Mesa berkata, kali ini aku ingin berontak. Kali ini aku gak perlu lagi mempersembahkan yang namanya upeti. Kali ini aku gak mempersembahkan yang namanya uang, yang harusnya aku persembahkan kepada yang namanya kepada namanya hari itu Yoram, namanya Raja Israel hari itu. Nah, saudara kalau saudara ingat di perkataan Ishak kepada Esau di Kejadian 27 ayat 40, saya bacakan saja. Kejadian 27 ayat 40 berkata begini, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Siapa ya? Siapa? Yakub. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, istilahnya jadi enggak setengah-setengah, sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan gok itu dari tengkukmu. Dan saya rasa kali ini, hari itu dia bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Hari itu Moab bersungguh-sungguh, yang dipimpin hari itu dengan namanya Mesa bersungguh-sungguh. Kita harus lepas dengan namanya Kukin. Dan hari itu mereka keluar dari yang namanya Israel dan gak mempersembahkan upeti lagi Bapak Ibu. Tapi tahu gak apa yang terjadi? Ketika kita ngalamin tiap bulan dapat misalnya kayak gitu ya. Dapat upeti, Yoram hari itu mendapat upeti tiap bulan, dapat upeti tiap bulan, upeti tiap bulan. Tiba-tiba ada satu ketika saya gak mau bayar lagi. Yang dialami Yoram hari itu apa? Yang dialami Israel itu apa? Pasti marah. Marah dengan sangat. Makanya saya catat gini,
Akhirnya kerajaan Moab lepas dari Israel dan gak perlu bayar upeti lagi. Boleh next. Next. Saya catat seperti ini, perhatikan pergaulan saudara. Yoram marah, geram, gak dapat upeti Bapak Ibu. Yang harusnya jadi jatahnya hilang hari itu. Nanti boleh baca di ayat 6. Penghasilannya hilang. Tapi di ayat 7 berkata gini, dia pergi kirim ke utusan yang namanya Yehuda. Hari itu siapa namanya bang? Nama rajanya adalah Yosafat. Dia bilang kayak gini sama Yosafat. Yosafat, ini bangsa Moab udah mulai berontak sama saya. Boleh gak kita maju berperang? Kamu tolongin saya, pasukanmu tolongin saya untuk kita berperang melawan Moab, melawan Mesa hari itu. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Tarik 20, hari itu bangsa Yehuda juga diserang dengan namanya suku yang namanya Moab, Amon, dan sepasang dengan segelintir pasukan Meonim Bapak Ibu. Dan mungkin dia berpikir, kali ini ada yang dukung saya. Kali ini, dan saya bilang oke lah, saya maju berperang. Saya maju berperang, saya bantuin kamu. Tapi saya catat seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di situ, sebentar. Yoram minta bantuan Yosafat hari itu. Dan kalau Bapak Ibu sudah ngelihat silsilah di belakang sana, Yosafat itu sudah 2 kali diperingatkan Tuhan. Waktu zamannya Ahab, waktu zamannya Ahazia. 2 kali diperintahkan hari itu dengan Nabi Yehu. Dibilang nanti saya catat, tapi saya mau cepat aja. Dibilang itu 2 kali, dan 2 kali dia melanggar hari itu. Diajak Ahab mau berperang. Diajak Ahazia mau berperang. Tapi hari itu saya mau bilang gini, Yosafat itu adalah, siapa sih Yosafat? Boleh gak dengan cepat lihat di Yosafat? Siapa Yosafat? Boleh next, dilanjut selanjutnya. Siapa Yosafat? Boleh buka di 2 Tawarik 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal. Ini orang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu. Yosafat ini orang yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Ketika dia ingin dihancurkan dengan yang namanya bangsa Moab hari itu, beberapa gelintir suku Menom hari itu, mereka cuman Tuhan yang berperang menggantikan dia. Dan dia melihat banyak hal yang ajaib yang Tuhan taruhkan di hidup dia. Ini orang yang takut akan Tuhan. Tapi 2 kali seorang Yosafat benar-benar membuat Tuhan kecewa mungkin hari itu. Melalui peranturan nabi-nabi. Seringkali gini. Saudara tahu enggak? Seringkali kita yang kelihatan rohani, kita seringkali bergaul dengan banyak orang yang kelihatan rohani. Sangat. Kita sering dengarkan, masukkan ke telinga kita, dan kita turun dan kita oh iya benar ya. Oh iya benar ya. Tiba-tiba masuk hati saudara dan pikiran saudara bersaut-sautan. Dan berkata, oke, iya benar ya. Mungkin seringkali kita berkata, kita ngomongin siapa ya? Ngomongin teman kita. Habis ngomongin teman kita, ngomongin orang yang di atas kita. Habis yang di atas kita ngomongin yang di bawah kita. Saling bersautan, menyerukan, itulah. Tapi saya mau bilang gini, ini Yosafat, orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, tapi ketika Ahab mengajak dia oke, ayo masuk. Ketika yang namanya Ahazia berkata, ayo berperang bersama aku, ayo. Dia berkata, oke lah, boleh. Tapi saya catat begini, perhatikan pergaulan saudara. Level ini level atas-atas Bapak Ibu. Yosafat tuh raja, pemimpin besar. Tapi yang luar biasa di gini. Boleh buka di 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai 3. Next boleh. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya. Ini waktu diajak oleh namanya Ahab. Ke istananya di Yerusalem ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan, karena hal itu Tuhan murka kepada
kepada engkau. Namun, di sini ada kata namun Bapak Ibu. Namun masih terdapat hal-hal baik padamu. Karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allahmu dengan tekun. Saudara bayangin ya, kalau kita nggak pernah dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak ada namanya pintu rahasia, pintu privasi kita untuk bertemu dengan Tuhan, kamu nggak dekat dengan Tuhan, engkau nggak punya hubungan sama Tuhan, saudara selesai hari itu. Tapi karena dia melakukan yang baik hari itu, Tuhan luputkan dia. Selanjutnya berkata begini. Teguran yang kedua. Next boleh. Hari itu bersekutu dengan Ahazia yang tadi saya jawab. Di 2 Tawarik 20 ayat 35. Ini dia baru ngalamin yang namanya mukjizat Bapak Ibu. Yosafat hari itu bangsa Yehuda harus baru ngalamin yang namanya mukjizat hari itu. Yang pernah saya khotbahkan, yang pernah saya sharingkan. Di 2 Tawarik 20 ayat 35 sampai 37 berkata begini. Kemudian Yosafat raja Yehuda bersekutu dengan siapa? Raja Israel yang fasik perbuatannya, ia bersekutu apa? Dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber, tetapi Eleazar bin Dodawa dari Maresa bernubuat. Sebentar, saya agak kecil di sini. Bernubuat terhadap Yosafat, katanya karena engkau bersekutu dengan Ahazia maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Merobohkan pekerjaanmu. Merobohkan pekerjaan saya dan saudara kalau saudara bersekutu dengan yang itu. Karena engkau bersekutu dengan engkau. Merobohkan pekerjaanmu, lalu kapal-kapal itu ngomongin apa sih? Itu ngomongin yang ada yang mengikuti saudara. Uang saudara, skill saudara mungkin, kemampuan saudara mungkin. Itu pecah Bapak Ibu. Karena engkau bersekutu dengan Ahazia maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu, lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Ini Raja Yosafat yang cinta Tuhan tapi pergaulannya sering ke kiri dan sering ke kanan. Ada sesuatu titik yang dibilang ini boleh. Ini gak boleh. Oh ini boleh banget. Ini sering kali kok. Saya apalagi, saudara mungkin. Dan sering kali kita kompromi dengan banyak hal. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, di depan itu gelap. Saudara gak akan pernah tahu kalau saudara gak intim dan punya hubungan dengan namanya Tuhan. Next, ayat 8. Ayat 8, boleh buka di ayat 8. Sebentar. Ayat 8 berkata gini. Lalu ia bertanya, melalui jalan manakah akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Dan ayat selanjutnya boleh saya mundur. Selanjutnya ia menyuruh kepada Yosafat raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kata Yosafat. Kompromi lagi. Kita akan sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, kudaku dan kudamu. Lalu ia bertanya, melalui jalan mana kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Mereka ini bangun kekuatan rupanya. Bukan hanya Raja Israel hari itu, bukan hanya Raja Yehuda hari itu, tapi ada lagi namanya Raja Edom. Saya enggak disebutkan namanya. Tapi sudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat apa? Air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saudara pernah berpikir gak ini pasukan dahsyat, ini pasukan hebat. Dan mereka gak berpikir, mereka gini loh, mereka mau berperang tapi mereka gak melihat, gak memetakan sesuatu. Saya gak percaya. Ini bangsa yang besar. Yehuda, Israel, Edom. Mereka berperang, mereka jalan, mereka udah memetakan sesuatu. Mungkin di situ ada air, di situ ada ini, ada itu, ada segala macam, udah dipetakan. Tapi boleh next saya kasih petanya. Next, ini bangsa Israel, Bapak Ibu, ini peta di zaman hari itu. Mereka berperang dari yang namanya Samaria di atas. Yerusalem, baru ada namanya Edom, baru mereka untuk berperang memasuki namanya Moab. Saudara, itu ada sungai. Kalau saudara baca banyak sungai hari itu.
ada namanya laut, ada laut mati di situ. Jadi harusnya nggak kekurangan air Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat di ayat 9, mereka berjalan di ayat mana nih? Bentar. Di ayat 9 berkata begini, berkeliling 7 hari untuk air, berkeliling 7 hari jauhnya maka tidak terdapat air di situ. Tentara dan untuk hewan mereka yang mengikuti mereka. Jadi dalam kata lain gini loh Bapak Ibu, sungai itu ditutup. Sungai itu ditutup oleh namanya bangsa Moab. Strateginya seperti itu. Makanya tadi Pak Randy berkata, orang kalau orang mau berperang, gak makan itu gak masalah. Tapi kalau gak punya air, itu masalah. Dan di Alkitab catat begini, siapa air kehidupan itu? Yesus itu sendiri. Saudara, ini hari-hari terakhir. Kalau saudara, mungkin kita ada di tempat ini. Mungkin saudara duduk dan memenuhi tempat ini. Mungkin engkau mengangkat tangan. Tapi sesungguhnya air kehidupan itu udah mulai kering mungkin dalam hidup. Atau mungkin ada yang membendung dan engkau gak bisa mengair. Gak bisa ada di dalam dirimu. Saudara tahu kalau waktu Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, dia berkata begini, Yesus, engkau gak punya timba, engkau gak punya yang namanya apa? Setelah timba ada dibilang namanya, sebentar di Yohanes berapa itu saya lupa. Yohanes 4. Bukan ya? Pokoknya ayatnya berkata begini Bapak Ibu, di ayat 4 ayat 11 berkata begini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur. Dan sumur ini amat dalam Bapak Ibu. Dibilang gitu, ini perempuan Samaria. Ini perempuan Samaria, dia berkata begini, Tuhan engkau gak punya timba dan engkau gak punya sumurnya amat dalam. Seringkali kenapa kita gak bisa masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan, seringkali ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita gak masuk dengan namanya pintu penyembahan, ini yang seringkali terjadi Bapak Ibu. Kenapa saya ngomongin gitu? Kata timba, kata sumur itu kebutuhan kita. Kata sumur itu ngomongin apa? Itu kebutuhan kita. Kata timba itu fasilitasnya untuk kita bisa masuk ke dalam sumur itu. Dan waktu kita gak punya yang namanya timba, kita susah masuk. Dan kita berkata, Tuhan gak baik buat saya. Apa sih sumur saudara? Kebutuhan saudara? Sebutkanlah satu-satu. Rumah misalnya. Kendaraan misalnya. Tapi kok berkata gini, Tuhan gak punya timba dan sumurnya amat dalam. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya air kehidupan itu turunnya dari mana? Dari atas. Yang dipikirin apa? Perkara-perkara yang di bawah. Dan seringkali itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita memikirkan hal-hal yang receh, hal-hal yang bawah, hal-hal yang sederhana, tanpa kita sadari Tuhan pengen ngasih yang besar. Nah. Timbanya ada kok, sumurnya ada kok. Turunnya dari mana? Dari atas. Dan seringkali ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan ini membuat penyembahan kita kering. Badan kita ada, badan kita diem di sini. Mungkin kau di tempatmu, di gerejamu, di unitmu, dimanapun. Dan itu seringkali terjadi. Dan kau berkata Tuhan gak punya timbanya. Dan seringkali ini yang kita katakan dan seringkali ini yang kita ngomongkan. Dan hari itu bangsa Moab memotong, membendung yang namanya air itu. Sampai hari itu semua pasukan, 3 pasukan besar, pasukan Israel yang dipimpin oleh Yoram, pasukan Yehuda yang dipimpin oleh yang namanya Yosafat, pasukan Raja Edom hari itu. Kalau saya mau bilang gini Bapak Ibu, hari itu Moab udah tahu hari itu dengan gampang, dengan mudah dia dapat membunuh 3 tentara ini. Bukan hanya 3 tentara ini, 3 raja besar ini. Gampang dibunuh kok, kenapa? Kering. Itu saat terbaik, itu waktu terbaik untuk apa? Menghabisi mereka. Kering. Gak ada minuman, gak ada air. Sumbernya dipotong. Sumbernya dipotong. Saya gak tahu apa yang hari-hari ini saudara alami, tapi saya mau bilang gini Bapak Ibu. Boleh gak di dua bulan ke depan ini kita kita kepakkan lagi sayap kita.
kita kuatkan lagi sayap kita. Hari-hari ini saya baru pulang kemarin sama Pak Luki ke Maluku Utara, kita ke beberapa kota ya Pak. Pergi ke beberapa kota, naik darat, laut, udara. Baru turun langsung nyebrang. Untung aja saya bawa keyboard, untung aja saya nggak bawa hardcase yang besar. Bayangin kalau bawa hardcase yang besar, itu gimana rasanya naik speedboat angkat-angkat itu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang bawa softcase saja, bisa kok, bisa. Bisa sampai. Saya boleh bilang gini Bapak Ibu. Hari itu saya orang yang paling ini mungkin ya. Saya hitung-hitung sepanjang di Maluku, saya hitung-hitung saya pelayanan dari umur saya 3 STM, SMK lah ya. Itu sekitar 20 tahun yang lalu atau mungkin 25 tahun yang lalu. Saya berpikir, wah saya pelayanan lama juga ya. Tapi seringkali gini loh, seringkali air itu udah mulai kering. Kalau kita gak masuki yang namanya sumur penyembahan itu. Seringkali kita kering. Saudara maafkan saya, saudara kalau boleh jujur-jujuran, saudara juga ngalamin yang sama. Tapi seringkali kita malu dan kita berkata, enggak, saya oke Pak. Dan itu dipotong. Dan itu dibuat sampai seakan-akan hari itu namanya Yosafat, yang namanya Yoram, yang namanya Raja Edom gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini yang keren Bapak Ibu. Ini yang keren. Di ayat 10. Ayat 10 berkata begini. Sebentar. Lalu berkatalah Raja Israel, Yoram hari itu, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan siapa? Tangan Moab. Yang ngajak perang siapa? Yoram. Yang ngajak bertempur siapa? Yoram. Yang ngajak manggil Yosafat, manggil Raja Edom hari siapa? Yoram. Tapi ketika ada masalah, siapa yang duluan marah? Yoram juga. Seringkali kita seperti ini kok. Kita yang maunya tampil di depan, kita yang maunya kelihatan. Tapi ketika ada masalah, kita menjadi orang yang paling menggerutu dan marah. Dan paling depan kecewa sama Tuhan. Dan hari itu Yoram marah-marah. Tapi apa yang membedakan dengan Yosafat? Boleh buka di ayat selanjutnya. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Kalau orang cinta Tuhan, yang dicari siapa? Tuhan. Walaupun waktu berperang dia nggak tanya Tuhan kok. Tapi ketika ada masalah, ada problem, yang dicari pertama siapa? Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang cinta Tuhan. Tetapi bertanyalah siapa? Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada siapa? Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Lalu di ayat 12 berkata gini, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Garis bawahin Bapak Ibu. Memang padanya ada firman Tuhan. Ayat 11. Sesudah itu pergilah Raja siapa? Israel dan siapa? Yosafat dan Raja Edom kepada siapa? Elisa. Saudara, ini kalau saudara baca seperti ini biasa aja. Tapi kalau saudara baca background sebelumnya, kalau di breakdown sebelumnya, saudara tahu Yoram itu siapa? Dia anak dari Ahab dan Isabel. Dia anak dari musuh besarnya siapa? Elia. Saudara pernah dipertemukan dengan musuh saudara? Tiba-tiba saudara harus datang kepada dia dan meminta pertolongan kepada dia. Saudara pikir itu mudah? Gak mudah. Tapi saya mau bilang gini Bapak Ibu. Ini akan dipertemukan sama kita. Ini akan semakin mungkin akan sering kepertemukan dengan itu. Tapi saya bilang gini, apa yang dilakukan Elisa? Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel itu, apakah urusanku dengan engkau? Huruf besar semua Bapak Ibu, tanda seru bikin lagi gitu ya. Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Rupanya Elisa masih mengingat. Ngapain kamu ketemu saya? No, pergi kepada nabi-nabimu.
Kenapa kepada nabi-nabi bapamu, kepada nabi-nabi mamamu, ibumu gitu kan. Disuruh pergi hari itu. Tapi saya mau bilang gini, seringkali waktu engkau terdesak, waktu engkau kepepet, waktu seakan-akan engkau mau mati, waktu seakan-akan semua terbendung dalam hidupmu, semua terpotong dalam hidupmu. Hari itu yang dilakukan siapa? Yoram itu sama kok hari itu mungkin dengan kebanyakan kita. Dan dia berkata begini, Yoram anak Ahab dan anak Isabel. Ahab dan Isabel musuh guru. Elisa siapa? Elia. Elisa dan Elia itu nabi yang galak, saya catat tadi. Ayat 14. Tapi ini yang dahsyat Bapak Ibu. Dia nggak melihat yang namanya Raja Edom, dia nggak melihat yang namanya Yoram hari itu. Tapi siapa yang dilihat? Yosafat. Orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, tapi sering kompromi. Dilihat hari itu. 2 Raja-Raja 3 ayat 14 berkata begini, berkata Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi siapa? Pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepada siapa? Kepada kamu Yoram. Kamu mati aja saya gak peduli kok katanya. Itu nabi, galak. Mati kamu saya gak peduli. Saya mau bilang gini, ini pentingnya kenapa saya catat di situ. Pentingnya ada orang-orang percaya dalam satu yang namanya komunitas. Makanya satu orang bertobat seisi rumahmu diselamatkan. Dan saya catat gini, kalau saudara ingat lagi yang namanya Sodom dan Gomora, hari itu Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Bapak, kalau ada 50 orang, apakah engkau akan menghancurkan tempat ini? Enggak. Bapak, kalau ada 45 orang, apakah kau menghancurkan tempat ini? Tidak. Makin mundur, si Abraham makin ciut. Enggak mungkin ada 45, makin mundur 30, 25, mungkin. Dimundurin dikit sampai 10. Pak Luki berkata itu dihitung-hitung cuma keluarganya siapa? Keluarganya Lot hari itu. Sampai sama satu menantu, sama orang lah mungkin. Tapi gak ditemukan juga Bapak Ibu. Ngeri gak? Ngeri. Ngeri Bapak Ibu. Hati seseorang gak ada yang tahu. Selalu catat seperti ini. Selanjutnya ingat. Ingat kata gereja, waktu saya catain saya diingatkan dengan kata gereja. Gereja artinya eklesia. Artinya sekumpulan orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang untuk menentukan nasib. Bukan nasib saudara doang. Tapi nasib siapa? Nasib satu kota. Berapa waktu yang lalu saya dikasih video sama Ibu Ruth. Setiap orang itu sekumpulan, saudari ini komunitas. Ada sekitar 50 triliun atau saya lupa. Jadi saudara ini sebuah komunitas. Jadi jangan anggapan kau bukan siapa-siapa. Waktu saya nonton itu iya ya rupanya mengerikan. Kalau manusia minder itu apa? Cuma di kepala. Engkau berkata engkau gak bisa di mana? Di pikiranmu. Tapi hatimu sering berkata gini, aku bisa. Tapi kepalamu bilang gak bisa. Makanya pikiran kita yang kontrol semuanya. Dan hari itu yang namanya Yoram hari itu digertak sama Elisa. Takut gak? Takut. Tapi dia berkata begini, daripada gua mati. Udah gak ada air lagi. Semuanya udah dibendung mungkin. Sungainya gak bisa ngairin. Gak apa-apa lah kali ini. Khusus buat Nabi ini. Saya tunduk aja deh. Dia mau ngomong apa terserah deh mungkin. Dan lalu dia berkata, tolonglah. Yang dimajuin siapa? Yang dimajuin Yosafat. Orang yang cinta Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Tapi ini ayat yang keren Bapak Ibu. Ayat 15. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Berkata begini. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi. Maka kekuasaan Tuhan meliputi siapa? Meliputi dia. Saya catat di situ seperti itu Bapak. Kenapa hari itu Elisa harus cari pemetik kecapi? Kalau tadi saudara baca di ayat sebelumnya, Yosafat bilang gini, dia itu firman Tuhan berjalan. Firman Tuhan itu ada di dalam dia. Saya catat seperti ini. Supaya kuasa Tuhan itu bisa turun, biasa Elisa pergi kemanapun melangkah, firman Tuhan itu selalu menyertai dengan kuat. Bapak Ibu saya catat. Dia gak perlu sarana hari itu, dia gak perlu suasana,
Dia gak perlu wadah mungkin hari itu untuk dekat dengan Tuhan hari itu. Dia ngomong aja, melakukan aja langsung terjadi kok. Yosafat berkata ayat 12 seperti ini, padanya ada firman Tuhan. Ini nabi dahsyat, ini nabi galak, sekitar 32 mujizat dilakukan dia. Banyak mujizat, bahkan waktu dia mati, tulangnya bisa menghidupkan orang ini mati. Ini nabi keren Bapak Ibu. 2 kali lipat dari namanya Elia hari itu. Tapi hari itu saya catat begini, selama dia hidup kurang lebih dari 32 mujizat menyertai dia. Bahkan saat dia mati tadi, tulangnya masih bisa bangkitkan orang mati. Next selanjutnya berkata begini. Tapi kali ini dia butuh pemain kecapi. Pertanyaannya, kenapa dia butuh pemain kecapi? Untuk kuasa Tuhan itu turun. Saya jawab di situ. Karena hari itu, dalam situasi itu, dalam keadaan itu, ada namanya 3 orang raja. Raja Israel, Raja Yehuda, ada namanya Raja Edom. Yang 2 gak kenal Tuhan. Yang 2 gak kenal Tuhan, gak menyembah Tuhan. Saudara di depan, mungkin kau akan bergaul dengan banyak bisnismen. Mungkin bisnismu, pekerjaanmu, tempatmu bekerja, engkau gak tahu orang di sekelilingmu seperti apa. Ada yang jahat, ada yang pura-pura jahat, ada yang baik, ada yang pura-pura baik. Jalannya bareng, saya catat seperti ini. Boleh next selanjutnya, saya catat seperti ini. Hati-hati dengan pergaulan saudara. Tahun ini katanya gelap. Seringkali dalam pekerjaan saya, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, mungkin bisnismu kurang melihat mana musuh, mana teman. Mungkin dia ada di dekat saudara, mungkin dia ada bersama-sama dengan saudara. Saya catat, dia mungkin bisa duduk seidangan dengan saudara, dengan saya, sama-sama mengerjakan bersama-sama, tapi gak ada yang tahu. Kenapa? Itu yang Yosafat alami, Bapak Ibu. Itu yang Yosafat alami. Mungkin kau bisa bikin drop di hidupmu, berapa kali kau ditipu orang, berapa kali kau disakiti orang, dan berapa kali kau melakukan hal baik kepada seseorang dan kau gak pernah diterima dan kau berkata begini, apa yang kamu lakukan itu jahat. Selanjutnya saya berkata begini, next. Mungkin sungai di depanmu ada yang menutup Bapak Ibu. Terlihatnya ada yang menutup. Berkatmu ada yang menutup. Pekerjaanmu ada yang menutup mungkin. Tapi catat begini. Dan mencoba membendung dan ingin melihat pekerjaan itu mati. Pelayananmu mati. Rohmu, spiritmu kelihatannya mati Bapak Ibu. Tapi saya catat situ. Ayo masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Pak, tapi saya udah menyembah 10 menit, gak dapat, gak bisa masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan. Saya kasih tahu jawabannya, saya kasih tahu jalannya Bapak Ibu. Ketika engkau 10 menit gak bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, ketika engkau gak bisa masuk, engkau udah nangis, kok ini Tuhan kayaknya gak masuk ya Tuhan. Ini Tuhan kenapa ya, kayaknya engkau melengos dan berlari daripada-Ku. Satu jawabannya saya mau kasih tahu, tetap menyembah. Tetap menyembah. Kejar di situ, gali di situ, petik kecapimu di situ. Karena itu maka Tuhan memagari saudara. Makanya saya kasih judul pagar penyembahan. Pagar penyembahan. Amsal 24 ayat 10 berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka apa? Kecillah kekuatan saudara. Tawar hati nih. Saudara gak usah tahu pada zaman kesesakan, ekonomi kesesakan, saudara sempit-sempitan aja ya. Saudara sempit-sempitan nonton konser deh. Empit-empitan dan kau bilang aduh capek, aku gak bisa napas, lama-lama mati saudara di situ. Yang harus saudara lakukan apa? Kepakan, buat jalan, terobos jalannya, belah lautannya, keluar dari tempat itu. Makanya catat gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan saudara. Next, waduh kecil amat. Siapa yang buat ya? Tadi baru jam 1 pagi nih saya buat ini. Saya catat seperti ini, terakhir. Ada tulisannya terakhir ya. Boleh buka di Kisah Para Rasul 3 ayat 21 Bapak Ibu. Ada di situ. Bisa baca ya? Dahsyat ya. Oh saya yang harus baca, harus berbalik ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan
Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau saya flashback lagi zaman dahulu, seringkali kita pengen lihat mujizat di zaman dulu, pengen gak sih? Saudara pengen kelihatannya seperti Elia, saudara pengen kelihatan seperti Elisa, saudara pengen seperti Daud, saudara pengen seperti siapa? Pahlawan-pahlawan iman, raksasa-raksasa iman yang pernah saudara kenal, yang pernah saudara baca di Alkitab. Saudara pengen seperti mereka gak? Pengen seperti mereka. Tapi saya mau bilang, di zaman dahulu Roh Kudus itu gak ada. Ada melayang-layang. Yesusnya masih gambaran di perjanjian lama. Tapi jadi perjanjian baru di Kolose 1 ayat 27 kalau gak salah. Di dalam bahasa Inggris berkata gini, Yesus itu di dalam saudara. Jesus in me. Yesusnya di dalam saudara. Saya balikin Bapak Ibu. Elia sebutkanlah, Elisa sebutkan lagi, Daud sebutkan lagi, Musa. Orang-orang yang keren sebutkan lagi, Abraham. Sebutkan lagi, yang Bapak Ibu kenal. Waktu engkau sebutkan itu, mereka berkata begini, Mes, saya mau tahu rasanya. Kamu bilang kamu ingin seperti saya kalau nanti kita ketemu di surga ya. Nanti pasti kita ketemu dan kita mungkin engkau akan bertanya dan berkata gini. Engkau berkata begini, bagaimana sih Elia kamu bisa begitu keren, begitu dahsyat. Padahal firman Tuhan berkata engkau tuh manusia sama seperti kita. Dan mereka bertanya lagi mungkin, kamu keren ya bisa bunuh 400 sekian Nabi Baal, kamu bisa membelah laut. Dan kita berkata, itu manusia sama seperti kita. Dan dia mungkin pertanyaan dia sama kita. Dan dia bertanya balik kepada kita. Mes, gimana rasanya? Gimana rasanya gimana? Gimana rasanya ada Yesus di dalam kamu? Dan seringkali kita berpikir melihat ke belakang dengan segala begitu banyak hal yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Yesusnya di mana? Di dalamnya. Harusnya kita ini orang-orang yang bisa membelah laut. Harusnya sampai hari ini saya mendoakan mata saya. Saudara pikir saya kemarin kesaksian, saudara pikir saya sampai hari ini, dokter berkata saya gak boleh naik pesawat Bapak Ibu. Tapi apakah saya harus diam? Gak bisa dong. Gak bisa dong. Yang tahu kelemahanmu siapa? Kamu. Tapi yang tahu kekuatanmu siapa? Kamu. Waktu engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Manusia yang kelihatannya yang gak sempurna ini jadi sempurna ketika melekat dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata gini, hendaklah engkau jadi sempurna seperti Bapamu sempurna. Saudara pikir, saudara punya anak, sini yang punya anak, boleh angkat tangan yang punya anak. Anak saya baru 1. Baru. Saya selalu berkata begini sama anak saya suruh anak saya, Seren kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Yang pertama dilakukan apa? Mutung. Seringkali kita gitu kok, ya benar gak sih? Mutung. Setiap kali mungkin ibuin kasih pekerjaan lain di grup, hening. Maaf, itu mutung Bapak Ibu dengan kata lain. Tapi saya mau bilang gini, setiap kali Ibu Iin memerintahkan saudara dan saya, berarti Ibu Iin berkata, engkau sanggup gak? Engkau sanggup. Kalau Bapakmu di surga berkata gini, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Saya mau bilang Bapakmu yakin engkau bisa. Masalahnya kita hanya gak yakin. Masalahnya kita yakin. Saya catat seperti ini, boleh next yang terakhir. Belum terakhir kan dirinya. Terakhir ya? Mana nih? Udah sampai terakhir loh. Kisah Kristus harus tetap tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya. Segala bukan setengah Bapak Ibu. Bukan seperempat, bukan versi King James berkata begini. Kata pemulihan itu dari kata restitusi. Bahasa Inggris saya luar biasa. Pemulihan kembali ke titik awal. Pemulihan kembali ke titik waktu Tuhan menciptakan saudara segambar memerintah bersama sang raja. Jadi ayo belajar memerintah bersama sang raja. Di mana? Di sini. Di tempat saudara. Waktu tiba-tiba air itu naik, engkau perintahkan dong.
Waktu sakit penyakit itu seakan menghampirimu, engkau tinggal ngomong, sama kuasanya Bapak Ibu. Sama kuasanya. Kedahsyatannya sama. Kedahsyatannya, nafas ilahinya dihembuskan kepada saya dan saudara. Memerintahlah. Perintahkan semua yang cacat di hidupmu. Perintahkan semua yang minder di hidupmu. Perintahkan semua yang kotor dan kau berkata, saya gak bisa keluar dari tempat ini. Bisa. Kenapa? Bapakmu bilang bisa. Engkau sempurna sama seperti aku sempurna. Bisa. Bisa. Elia manusia biasa. Yunus manusia biasa. Kemarin keren Pak Luki bilang waktu di Maluku, berkata gini, saudara kalau saudara baca, waktu dia masuk di perut ikan, mungkin ya, dia masih ngomel-ngomel kok. Daripada saya mati, sama kayak orang tadi. Udahlah Elisa, tolonglah. Daripada saya mati di perut ikan ini, dia keluar, dia dia menginjil hari itu. Mungkin artinya masih gondong. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan lihat proses perjalanan saudara. Lakukan yang terbaik, jadi sama sempurna seperti Bapamu sempurna. Jangan biarkan dosa menghalangi, jangan biar kecacatan menghalangi, jangan biarkan apapun menghalangi saudara untuk saudara move dan maju dan bergerak melakukan sama seperti yang Tuhan mau lakukan. Tuhan Yesus memberkati.